Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah yang kita terima, khususnya pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini dapat menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini. Juga tidak lupa selalu selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan tentang kaidah fikih yang berkaitan dengan hal-hal muamalah. Ini pertemuan ketiga untuk kaidah fikih yang saya sampaikan dalam kesempatan Ahad pagi ini. Kaidah selanjutnya kita akan membahas tentang al-hajatu tunazzalu manzilatad darurati ammatan kanat au khossatan. Kaidah ini menyebutkan hajat itu didudukkan pada kedudukan darurat, baik sifatnya umum ataupun sifatnya khusus. Dasar kaidah yang melahirkan kaidah fikih ini dari Al-Quran yang sering kita dengar, faman diturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Jadi kalau dalam keadaan darurat atau bahaya yang bisa mengancam nyawa, kita memakan sesuatu yang haram asal tidak berlebihan, itu diperbolehkan. Maka kita pernah mendengarkan sebuah kisah fenomenal bagaimana seorang ibu mengatakan kepada seorang pemimpin yang datang ke rumahnya karena mencium aroma bau masakan yang enak. Apa kata ibunya? Ini halal bagi kami, haram bagi Tuhan, karena yang dimasak adalah bangkai. Mengapa diperbolehkan? Karena darurat, tidak memiliki kebutuhan makanan pokok dalam waktu yang panjang sehingga membahayakan keselamatan nyawanya, maka bangkai tersebut dimasak untuk dikonsumsinya asal tidak berlebihan. Maka dalam kaidah ini, dalam kehidupan bermuamalah pun ada hal-hal yang sering kita hadapi dalam kondisi keseharian yang berkaitan dengan hajat itu didudukkan pada kedudukan darurat, baik umum maupun khusus. Kalau darurat itu sifatnya membahayakan, kalau hajat itu sifatnya kesulitan. Jadi darurat itu kita kondisi menghadapi sesuatu yang berbahaya, kalau hajat itu kita dalam kondisi menghadapi sebuah kesulitan. Jadi tingkatannya, kalau kesulitan itu dihadapkan pada sesuatu yang membahayakan seperti nyawa, maka naik levelnya menjadi darurat. Sementara kalau hanya pada kesulitan saja, maka levelnya baru pada hajat atau kebutuhan. Biasanya kita dalam membeli barang, ada bapak ibu yang dia berkeliling dari satu toko ke toko lain. Mencari apa? Mencari barang. Karena tidak ketemu di satu toko, dia pindah ke toko lain. Tidak ketemu lagi, pindah ke toko lain. Tidak ketemu lagi, pindah ke toko lain. Mengapa? Karena pada prinsipnya jual beli itu barangnya harus ada. Ada orang yang berprinsip kalau barangnya tidak ada maka tidak sah jual belinya. Nah, ini kalau semua toko nggak ada tersedia menjual barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, menjadi repot. Padahal barang tersebut waktunya nanti sangat diperlukan.
Contohnya kalau yang di sekolahan beli kursinya harus seragam. Kalau tidak seragam banyak, beli di toko mebel dapat 3, toko mebel satunya lagi dapat 10, tapi beda-beda warnanya. Sementara pengennya itu supaya satu ruangan sama, beli 100, maunya modelnya sama, ukurannya sama, agar terlihat enak, ruangannya sama. Tapi tidak ada di satu toko ke toko lain. Lalu bagaimana proses jual belinya? Saya tidak mau, Ustaz, barangnya tidak ada kok dibeli, ini haram. Nah, dalam kondisi al-hajah tadi, kebutuhan, karena kita sulit tidak menemukan di satu toko dengan satu toko lainnya, maka diperbolehkan membeli sesuatu yang barangnya tidak ada dengan cara apa? Inden, pesan. Bisa ini Pak, datangnya 10 hari lagi. Enggak. Kemudian dia bilang, saya takut uangnya kepakai macam-macam, saya bayar semuanya di muka, barangnya belum ada. Ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Bahkan ada akad khusus namanya salam, bayarnya di depan, barangnya diwujudkan di belakang. Biasanya ini terjadi dalam akad jual beli rumah, dibayarnya di depan, rumahnya baru dibuat belakangan, karena tidak ada rumah yang bisa dibuat selesai dalam seminggu 2 minggu, kan tidak ada. Adanya mungkin 3 bulan, paling cepat 6 bulan. Ini diperbolehkan. Jadi tidak ada barangnya kemudian diwujudkan untuk memenuhi kesulitan tadi agar terpenuhi. Ini diperbolehkan. Kalau kredit tidak masalah, ya, karena bayarnya belakangan. Nanti kalau barang sudah datang baru dilunasi. Tapi kalau dilunasi di depan, bagaimana barangnya belum ada? Ini diperbolehkan karena memenuhi kedudukan hajat tadi. Al-hajatu tunazzilu manzilatad darurati amatan kanat aw khossatan. Baik itu yang sifatnya umum, yang sering terjadi dalam kebutuhan manusia pada umumnya, atau khosoh, atau dalam skala keluarga, skala kecil, skala golongan, skala grup, ini diperbolehkan. Ya, jadi tidak harus yang umum sesuai dengan kebutuhan manusia pada umumnya, tapi khusus pun tidak apa-apa. Yang memenuhi standar tadi, kebutuhan atau hajat yang sangat diperlukan, sementara sesuatu tersebut belum bisa dilakukan pada waktu yang dibutuhkan. Atau contoh yang lainnya juga bisa terjadi dalam transaksi jual beli adalah monopoli. Monopoli ini dalam Islam sesuatu yang dilarang. Tapi kalau itu berdasarkan kebutuhan hajat yang umum atau khusus kebutuhan manusia secara umum, secara banyak, atau khusus golongan tertentu saja, monopoli ini diperbolehkan. Contoh sederhana, monopoli harga oleh pemerintah pada saat terjadi kelangkaan. Meskinya pada saat terjadi kelangkaan yang ada stok secara alami, Bapak Ibunya, dia akan mendapatkan keuntungan karena dia bisa jual harga dengan kondisi langka tersebut. Karena transaksi jual beli tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk menjual dengan harga tinggi. Memang barangnya nggak ada, tapi kehadiran pemerintah untuk supaya harga tadi stabil, maka pemerintah mengadakan operasi pasar, contohnya dengan menjual barang-barang dengan harga yang normal. Kan tadi yang punya stok barang banyak, yang tidak disengaja, Bapak Ibu, ya, kalau disengaja jelas haram. Yang punya stok barang banyak akhirnya mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi pada kesempatan kelangkaan barang. Jadi kalau sesuatu harga naik turun itu sesuai dengan kebutuhan manusia, kalau tidak ada proses manipulasi di situ yang diharamkan. Ya memang begitu kehidupan, kadang tinggi harganya, kadang rendah, itu sesuai dengan permintaan barang dan peredaran barang di pasaran. Mungkin pedagang sangat paham hal tersebut. Jadi dengan adanya manipulasi tadi, adanya intervensi pemerintah tadi terkait dengan harga agar tetap standar, ini diperbolehkan.
menekan harga tersebut untuk tidak terjadi kenaikan harga-harga yang menjadi kebutuhan hajat orang banyak tadi. Atau kalau pekerja di Jakarta contohnya, ini contoh dalam kehidupan harian, naik apa ini Pak, kendaraan yang padat ini, KRL lah Pak Ibu. Kalau di Jakarta naik KRL di jam kerja itu badan ketemu badan Bapak Ibu, mepet saking padatnya. Nah kita kan kalau laki-laki dengan perempuan kan diharamkan, bukan istri, tapi bagaimana memang tidak bisa dihindari, badan nempel ketemu badan. Orang Jakarta bilang ketiak ketemu ketiak saking padatnya. Jadi kalau masuk KRL karena kepadatannya yang luar biasa itu tidak bisa dihindari, hal tersebut kemudian diperbolehkan. Tapi jangan di dalam KRL saja, nggak turun-turun. Nah ini yang tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhannya sampai tujuannya dia turun. Kaidah selanjutnya disebutkan al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan pada alfat, bukan pada lafat dan mabaninya atau susunan redaksinya. Jadi dalam akad ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan redaksi yang kita sebutkan, atau tidak sesuai dengan lafaz yang kita sebutkan dalam akad tersebut. Apa contoh sederhananya? Kalau dalam penerapan kehidupan bermuamalah dengan kaidah yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan pada lafaz dan susunan redaksinya. Contoh sederhana, Bapak pergi menyewa mobil ke tempat rentalan mobil, yang merental mobil tadi, menyewa mobil, dia bilang saya bawa Pak mobilnya ya. Ya itu bukan berarti dibawa tidak dibayar, maksudnya dibawa itu disewa. Dia tidak perlu menyebutkan saya sewa Pak ini mobilnya ya, karena sudah menjadi kebiasaan akad yang dipahami, maka dia menyebutkan saya bawa mobilnya Pak, saya bawa barangnya ya, itu dibeli berarti. Kok enggak bayar-bayar tadi, kemana orangnya? Loh tadi kan saya ngomongnya dibawa, bukan begitu ya. Saya enggak ngomong dibeli, tapi saya ngomong dibawa. Tidak, tapi maksud dari dibawa tadi berarti dia harus bayar. Saya bawa tadi berarti harus disewa. Ada transaksi akad sewa menyewa ataupun transaksi akad jual beli. Begitu. Jadi lafadznya tadi bukan sesuai dengan susunan redaksinya, tapi tetap meskipun susunan redaksinya dibawa, karena tadi dia ngambil barang, itu namanya jual beli. Ya, harus dibayar. Yang menjadi pedoman adalah maksud dan maknanya. Jadi kalau ada orang tua punya anak menantu, bawa istrinya pulang, menantunya tadi bilang, Pak ini saya pulangkan anaknya. Oh ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu maksudnya diceraikan. Kapan nak diambil kembali, dijemput istrinya? Enggak, dipulangkan itu berarti diceraikan. Sesuai dengan apa maksud dan maknanya dari kata dipulangkan. Pak ini anaknya saya kembalikan, itu artinya diceraikan. Enggak apa-apa, kembalikan, ini lagi banyak pekerjaan di rumah, bisa bantu-bantu. Nanti kapan dijemputnya? Wah, ini artinya diceraikan anak tadi yang dipulangkan. Ini al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani. Jadi yang dijadikan pegangan itu adalah akad yang dimaksud atau maknanya, bukan pada lafaz atau susunan redaksinya. Termasuk hutang. Nah, namanya akadnya hutang, kata yang memberi hutang,
pakai aja. Begitu. Ngomong pakai aja nggak bayar-bayar. Yang beri utang dulu bilangnya pakai aja. Ya, saya pinjam utang katanya dipakai aja, makanya saya tidak bayar. Bukan, maksudnya dipakai aja itu ya, mumpung dia lagi membutuhkan silahkan dibawa uangnya, nanti pas ada waktu untuk bisa mengembalikan silahkan dikembalikan tanpa ditagih. Itu maksudnya, bukan dipakai aja terus nggak nongol-nongol lagi, nggak bayar-bayar hutangnya. Mestinya yang memberi utangan tadi pakai aja, begitu ya. Itu berarti karena memang datangnya tadi kan mau minjam uang, ya. Jadi meskipun yang memberi uang itu bilang pakai aja, dikembalikan uangnya, gitu. Kok nggak datang-datang setahun 2 tahun, dulu ngomongnya dipakai aja. Wah, tidak, itu sesuai dengan makna dan maksudnya, bukan pada lafadz dan susunan redaksinya. Kaidah selanjutnya disebutkan idza batala syai'u batala fi dimnihi. Apabila sesuatu itu batal, maka batalah apa yang ada di dalamnya. Dasar Al-Qur'an yang menyebutkan kaidah ini berpedoman pada surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Penerapan kaidah fikih yang dimaksud apabila sesuatu itu batal, maka batalah apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau dalam transaksi jual beli itu salah satu yang menjadi persyaratan itu tidak disepakati bersama, salah satunya, maka keseluruhannya menjadi batal. Jual beli kita nggak sepakat harganya, barangnya ada, pembelinya suka, penjualnya juga pasti suka karena kan ada yang beli, tapi nggak sepakat harganya, maka tidak bisa berjalan jual belinya, karena ada satu hal yang tidak bisa disepakati dari semua syarat dan rukun jual beli. Idza batala syai'u, hanya satunya saja tadi, sesuatu yang terjadi dari keseluruhan rukun dan syarat yang harus dilaksanakan itu tidak terjadi, maka batalah transaksi jual beli yang meskinya dilakukan tadi. Termasuk sewa menyewa, harganya cocok sesuai, ketika datang ke lokasi rumah contohnya yang mau disewa nggak sesuai dengan gambaran yang sudah dijelaskan oleh pemilik rumahnya, katanya 3 kamar, ini kok hanya ada 2 kamar saja, satunya kamar pembantu, adanya di belakang dekat kamar mandi. 3 kamar juga, cuman satunya nggak satu ruangan, kamar tidurnya mepet di belakang, di dapur sempit kecil di samping kamar mandi, kan nggak bisa dimanfaatkan. Nah dia punya 3 anak, masa satu nyempil di kamar mandi belakang sana? Nah ini kan tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai tempatnya tadi, harganya sudah cocok, lokasinya sudah enak. Kalau dilihat dari luar rumahnya sudah sesuai dengan yang ingin disewa tadi, tapi ketika dicek ke dalam ada satu kamar yang nyempil di belakang dekat kamar mandi, sempit, kecil dan terpisah dari kamar yang lainnya, karena tidak sepakat tadi dengan kondisi penjelasan penyewanya tadi. Meskipun semuanya sudah sesuai, ini tidak bisa dilakukan transaksi sewa menyewanya. Kalau sepakat ridho beridho baru bisa terjadi, jangan terpaksa juga ya. Ini yang terjadi kalau dengan akad apabila sesuatu itu idza batala syai'u batala fi dimnihi, maka batalah apa yang ada di dalamnya keseluruhan. Terakhir, kaidah fikih pada had subuh yang penuh berkah ini, al hukmu bil wasilati hukmun bil maqasidi. Hukum perantara
ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 menyebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Dari kaidah fikih yang menyebutkan di atas, apa hal-hal yang sering dilakukan dalam keseharian muamalah kehidupan kita? Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud. Ini contohnya juga transaksi hutang piutang pada umumnya. Jadi hutang piutang, baik itu yang pembayarannya dilakukan dengan cara satu kali atau yang menggunakan sistem jatuh tempo, atau yang pembayarannya dengan cara melakukan kredit, semuanya diperbolehkan. Hutang piutang Bapak Ibu ya, mau dia bayarnya satu kali atau yang dilakukan dengan cara kredit, semuanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu hutang piutang adalah meminta tambahan dari pokok hutang di depan. Jadi kalau kita meminta tambahan dari pokok hutang di depan yang dipersyaratkan harus dibayar beserta dengan pokoknya, seberapapun itu, baik itu 1%, 5%, 10%, 2%, mungkin 3%, kecil hitungannya, itu disebut dengan riba. Jadi wasilah tadi menjadikan perantara tadi yang ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud tadi, hukumnya haram tadi, sesuatu yang dimaksud dengan tambahan pokok pada hutang yang ditetapkan di depan tadi, menjadikan hutang piutang yang aslinya akad dalam Islam tabaruk, bagian dari kebaikan, menjadi sesuatu yang diharamkan. Padahal yang meminjam hutang tadi tidak keberatan untuk membayar pokok dengan ketetapan tambahan yang dibayarkan, tapi karena itu diharamkan dalam agama karena riba, maka semua proses transaksi hutang piutang tadi yang aslinya baik, tidak ada yang merasa diberatkan, tidak ada yang merasa dirugikan karena pedomannya adalah halal haram, maka tidak diperbolehkan. Meskipun tambahannya itu 1%, 2% di depan, apa Ibu, dipersyaratkan. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, maka menjadi tabaruk amal kebaikan. Bagaimana saat yang tidak dipersyaratkan? Hutang tidak ada persyaratan untuk menambah dari pokoknya, ketika mengembalikan ditambah 10% sama yang minjam. Ini diperbolehkan. Yang 10% kalau ditentukan di depan menjadi haram, kalau 10% ditambah oleh peminjam hutang menjadi kebaikan. Bedanya tadi di akad Bapak Ibu ya. Jadi akad ini sangat mengikat sesuatu dalam kehidupan kita, meskipun hanya pada sebatas kata-kata atau sepakatan, tapi bisa yang menjadikan sesuatu halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram kemudian menjadi halal karena akadnya.
ya. Orang menikah itu halal karena akadnya. Yang tidak akad melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam pernikahan menjadi haram karena tidak ada akadnya, akhirnya menjadi zina. Hutang piutang tadi tidak mempersyaratkan di depan untuk tambahan karena kebaikan dari yang meminjam hutang, dia mengembalikan bukan hanya 10%, bisa jadi kasih 20%. Yang 20% tadi menjadi kebaikan yang melahirkan pahala-pahala bagi keduanya. Pahala dari mana? Yang menghutang mengembalikan dengan tambahan hadiah jadi pahala baginya. Yang memberikan hutangan dia bersyukur karena mendapatkan tambahan pokok dari hartanya 20%, dapat hadiah juga, dapat pahala juga. Keduanya menjadi sebuah amal kebaikan. Ya Bapak Ibu, dari 4 kaidah ini yang sering kita temukan dalam kehidupan keseharian bermuamalah, semoga kita bisa menghindari hal-hal tersebut sehingga tidak terjadi dalam kehidupan muamalah kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.